Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam acara belajar online. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tentang penjumlahan bilangan pecahan, yaitu kita menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan tanpa menggunakan KPK. Di sini untuk menguji tingkat kebenaran saya menggunakan dua penyelesaian, yaitu yang pertama nanti saya selesaikan dengan bilangan desimal, terus yang kedua adalah kita menguji dengan bilangan pecahan. Seharusnya kita dapatkan nanti antara hasilnya bilangan desimal dengan bilangan pecahan itu adalah sama. Ya, untuk mempersingkat waktu kita selesaikan yang pertama, yaitu kita selesaikan bilangan desimalnya dulu. Soal yang pertama adalah 3/5 ditambah dengan 3/2. 3/5 itu kalau kita engkreng seperti ini 3 dibagi 5, maka hasilnya adalah ini 0, ini 30 dibagi 5 ketemu dengan 6 kali 5 hasilnya 30. Sedangkan yang kedua adalah 3/2, maka kalau kita engkreng adalah 3 dibagi 2, maka hasilnya 1 kali 2 1 0,5 10 dan 0, maka dapat kita hasilkan yaitu 3/5 itu adalah 0,6 ditambah dengan 3/2 itu sama dengan 1,2, maka 6 ditambah 5 itu 1, nyimpen 1, terus 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2, berarti hasilnya adalah 2,1. Nah, sekarang kita selesaikan yaitu dengan menggunakan pecahan, dan pecahan ini kita tanpa menggunakan KPK, yaitu dengan cara kita samakan 3/5 ditambah dengan 3/2, maka di sini ada angka yang terbesar adalah 5, maka nanti kita samakan dengan 5 semua, yaitu terlebih dahulu ini yang terbesar itu 5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2, ini hasilnya 4 1 0 2,5 ya. Berarti nanti ini kita hasilkan 3/5 ditambah ini kita jadikan per 5 bisa jadikan 5, harus dengan syarat dikalikan yang atas itu 2,5, berarti 3 kali 2,5. Nah, hasilnya kita tulis ini 3/5 ditambah ini 3 kali 2,5 5 gitu ya, hasilnya 5, 3 kali 2 itu 6 ditambah 1 ketemu 7/5, maka hasilnya adalah 10,5/5, maka dapat kita selesaikan 10,5/5 itu sama dengan 2,1. Bagaimana hasilnya? Sama dengan antara desimal dengan pecahan. Nah, untuk adik-adik, maka alangkah baiknya mencari kalau ini penjumlahan, yaitu kita mencari jalan yang termudah ya. Jangan kita itu mencari hasilnya jalan yang terumit tetapi hasilnya sama, agar waktu yang kita hasilkan itu dapat kita manfaatkan dengan yang lain. Nah, sekarang kita membahas soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 3/7/4 ditambah dengan
2/5. Ini kita jadikan desimal, yaitu 7/4 itu dapat kita selesaikan, yaitu 7 ini ya dibagi 4, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 kali 4 itu 4, 3. 7 kurangi 4 itu 3, nambah 0, berarti koma. 30 dibagi 7 hasilnya adalah 7. 7 kali 4 sama dengan 28, ini 2, 0 ya, masih 2 dan 0. Terus 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, maka dapat kita hasilkan ini untuk 37/4 itu sama dengan ditambah dengan 1,75, berarti 4,75 ditambah dengan, sekarang kita engkreng yang ini 2/5, kita tulis ini 6. Berapakah 2/5 itu? 2/5 berarti kita engkreng aja sini, 2 dibagi 5, maka hasilnya adalah 0, ini kita kasih 0, berarti 20 dibagi 5 itu ketemu 4, berarti hasilnya adalah 0,4. Berarti ini kita tambahkan di sini, kita tambahkan 4. Berapa hasilnya? Berarti ini 5 turun, terus 7 ditambah dengan 4 itu 11, 1. Ini koma tambah 1, tinggal 10 tambah 1 hasilnya adalah 11,15 ya. Ini kalau kita selesaikan dengan cara desimal. Nah, bagaimana seandainya kita menyelesaikan dengan bilangan pecahan? Maka bilangan pecahan harus kita selesaikan dengan cara yang terbesar. Di sini angka yang terbesar adalah 5. Tapi terlebih dahulu ini harus kita cari yang mudah dulu. Di sini kita jumlahkan, kita selesaikan. 6 ditambah 3 ketemu 9. Maka kita selesaikan tambah kurung buka 7/4 ditambah dengan 2/5. Nah, bagaimana? Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada, bukan? Kalau enggak ada, maka kita selesaikan. Yang terbesar di sini adalah angka 5 penyebutnya. Berarti kita jadikan ini gini. 5 dibagi dengan 4. Maka hasilnya 1 kali 4 itu 4, 10. 10 dibagi 4 itu ketemu 2. 2 kali 4 itu 8, 20 dibagi 4 itu 5. Berarti ini 9 ditambah dengan ini 7 kali 1,25 ditambah dengan 2. Maka kita jadikan pernya sama, yaitu penyebutnya 5 semua. Setelah ini penyebutnya 5 semua toh, terus kita jumlahkan 9 ditambah dengan 7 kali 5 adalah 35. Kita tulis angka 5, nyimpen 3, kemudian 7 kali 2 14 ditambah 3 itu ketemu 17, nyimpen 1. 7 kali 1 sama dengan 7 ditambah 1 hasilnya adalah 8 ditambah dengan 2, maka ini kita jadikan per 5. Nah, ini kurungnya lupa. Nah, kemudian kita selesaikan di sini 9 ditambah 10,75 per 5. Nah, 10,75 dibagi 5 itu hasilnya adalah
Ini 9 ditambah dengan 2,15. Maka 9 ditambah 2,15 sama dengan adalah 11,15. Bagaimana? Ini kan sama dengan ini. Nah, saya sarankan untuk adik-adik itu pandai-pandailah kita itu dalam menyiasati waktu di dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar kita itu dapat menghemat waktu. Sehingga apabila kita itu dapat menghemat waktu, berarti kita itu dapat menyelesaikan dengan banyak soal. Ya, untuk yang baru menemukan di channel belajar online, tidak lupa saya silahkan untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.